baca belum saya temukan Bang Juma. Oke. Untuk Bang Juma ya, saya tanya gini Bang Juma, kalaulah Nabi Muhammad itu memang untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat ya Bang Juma, yang dijanjikan keselamatan itu kan yang menjanjikan Tuhannya Muhammad, bukan Muhammadnya, bukan Nabi Muhammadnya. Sedangkan Yesus itu dia sendiri yang menjanjikan umatnya keselamatan, gitu Bang Juma. Itu aja Bang Juma, thank you. Oke, baik, saya ambil dari belakang. Yesus sendiri yang menjanjikan. Oke, kita lihat Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari siapa? Dari siapa? Dari aku atau dari dia yang telah mengutus aku? Kena di situ ya. Jadi Yesus tidak bisa. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataannya itu hidup kekal. Kena di situ Bang. Pegangan. Kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad di dalam kitab saudara, alhamdulillah, rujukan kami di dalam menggapai sebuah kebenaran bukan kitab atau surat yang berasal dari barat yang Yesus pun tak tahu dan tak mengenalnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, Nabi kami memberikan legitimasi. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut kitabnya Al-Quran, disebut nama daripada sahabatnya, Salim, kemudian Said dan seterusnya. Nggak ada masalah, di kami aman. Terus kemudian Anda mau menakar kebenaran Al-Quran dengan Bible, yang pemilik Bible sendiri nggak tahu original teksnya kayak mana. Bagaimana mungkin menilai sebuah kebenaran dengan sebuah kesalahan? Tidak akan mungkin itu terjadi. Yang ada adalah kesalahan ditumpuk dengan kesalahan, lalu disuarakan sebagai sebuah kebenaran. Kesalahan yang disuarakan benar secara kontinu dan bergerombol dan terus menerus akan nampak bagi mereka yang lemah akal kesalahan tadi menjadi sebuah kebenaran. Itu mutlak. Hukum alam seperti itu adanya. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Nabi, saya di awal tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Taurat atau nabi-nabi itu hanya untuk satu kaumnya saja. Saya nggak sampai ke situ, belum. Tapi Anda sudah merasa duluan, saudaraku. Saya tidak membatasi, kan saya malah memberi ruang. Silakan Anda kemudian mau milih nabi yang mana yang Anda suka. Bahkan ada sampai guyon, Nabi Edis, Nabi Lugas, Nabi Bamam, terserah. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Ada beri teraba, ada perjanjian, ada nubuah. Sekarang mana nubuatannya tentang Paulus? Mana nubuat tentang Lukas? Nubuat tentang Markus? Nubuat tentang Petrus? Para penulis-penulis Bible, ketetapan-ketetapan, keyakinan-keyakinan tentang Kristen tersebut. Mana nubuat tentang mereka? Ada? Nggak ada. Lukas bercerita tentang Lukas dalam kitabnya sebagai penyampai firman, ada? Nehi berica ketumber jahe. Nggak ada. Nggak ada. Jangankan kemudian cerita itu, Yesus melontarkan kata Lukas, kata Markus, kata Bible, itu nggak ada. Lalu bagaimana mungkin Anda ingin menilai pemberitaan dari langit dengan buku yang berasal dari barat? Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara mengenai Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible. Saya katakan kepada saudara, di awal pembukaan Anda sudah bernarasi untuk menutupi kelemahan. Tapi kalau berbicara mengenai nama bapaknya Paulus, ya jangan ditanya ya katanya. Hei, jadi kalau berbicara tentang nama Nabi Muhammad, kalaupun ada, apa diizinkan oleh Kristen nama itu ada di situ? Gak mungkin, mustahil, akan dihapus. Itu tidak akan mungkin ada. Yang menjadi permasalahan sekarang, siapa yang menjadi hakim
untuk menentukan kemudian kebijakan mana Bible, mana Injil yang sah, mana yang tidak sah sebagai sumber pengajaran yang absolut, memiliki legitimasi. Injil Filipus, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Thomas, Injil Maria, Injil yang lain, Injil lala dan seterusnya. Banyak Injil yang kemudian ditolak. Siapa yang punya otoritas kemudian untuk mengatakan ini salah, ini benar, sementara yang ditolak itu ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Yang keempat, kita tahu bahwa umat Islam dengan Islamnya tidak pernah bersentuhan dengan kaidah-kaidah pemantapan akidah Islam dengan sumber-sumber atau kisi-kisi atau referensi yang berasal daripada meja kuliah atau universitas yang membahas tentang kristologi. Itu nggak ada. Jadi umat Islam dengan Islamnya, kerangka berpikir dalam berislam tidak dibangun dari pengetahuan umat Islam terhadap Bible atau dalil-dalil yang ada di dalamnya. Kenapa kami membawa itu? Karena Al-Quran kemudian ditolak oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Quran. Maka kami membawa Yohanes 16. Sekiranya itu bisa membantu. Data nomor 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh. Roh di sini tentu merujuk kepada Yohanes 3 nomor 34. Roh di sini berarti merujuk kepada manusia. Roh Tuhan yang diberikan kepada manusia, manusia itu penuh dengan roh Tuhan, bahwa berarti orang itu adalah seorang penyampai firman. Berarti kata Yesus dalam kitab saudara, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, berarti oknum lain, pribadi lain, manusia lain di luar Yesus, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Permasalahan muncul kemudian. Ada yang datang setelah Yesus, kata Kristen Roh Kudus, itu Tuhan. Permasalahannya di mana? Kalau Tuhan yang disebut roh kebenaran ini, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Kenapa dia harus masih mendengarkan dari sumber lain untuk mengatakan satu pemberitaan? Ini bukan sifat Tuhan, ini sifat makhluk. Nah, kesalahan Kristen di situ, keteteran Kristen di sana, hanyut, dilempar jauh-jauh oleh Bibelnya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Gugur Roh Kudus sebagai Tuhan. Gugur. Yang benar adalah roh kebenaran itu adalah manusia yang ada di dalamnya penuh dengan roh hikmat, roh Tuhan. Dikala dia berbicara, maka lisannya yang terlontar hanyalah firman Tuhan. Ini sekarang kita uji bagaimana kaidah yang muncul di dalam imannya umat Islam. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan tentang bagaimana beliau mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam, jelas apa yang diucapkan bukan berasal dari nafsunya, bukan berasal dari syahwatnya. Yang disampaikan berasal dari apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Makanya Nabi Muhammad sedikit pun tak ada bercerita tentang ibunya. Kangen, rindu, sayang sama yang telah melahirkannya. Tapi dia kemudian disibukkan menyampaikan tentang ibunya orang lain, semisal Siti Maryam. Bahkan dibuatkan satu surah, Nabi Muhammad sibuk menyampaikan risalah pengajaran kebenaran tentang seorang wanita yang bukan ibunya, yaitu Siti Maryam. Kenapa Al-Quran tidak ada sedikit pun bercerita tentang ibunya? Kenapa Al-Quran sedikit pun tidak bercerita tentang ayahnya? Karena Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan apa yang menjadi instruksi. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pingin kali dia bercerita tentang ibunya, pingin kali dia bercerita tentang ayahnya, pingin kali dia bercerita tentang pamannya dan seterusnya. Tetapi lisannya tidak boleh kemudian bercerita tentang apa dari dirinya, melainkan dari apa yang diperintahkan untuk dikatakan dan disampaikan. Ini yang diterangkan oleh Nabi Yesus, Nabi Isa. Ini
akan datang seorang Rasul Ahmad. Tapi ketika ia datang kemudian diolok-olok. Sedangkan dalam kaidah pendalaman materi Yohanes 16, sebab ketika ia berkata-kata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa itu? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Gugur Tuhan kalian tuh. Kenapa? Ternyata dia masih mendengarkan instruksi dari yang maha besar daripada dirinya. Gugur, hancur lebur. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan catatan terakhir adalah dia roh kebenaran akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Paham tidak di situ? 1400 tahun silam telah menceritakan tentang adanya sidik jari, adanya embrio, cara kerjanya seperti apa, adanya air api di bawah laut, adanya bla 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 bla, adanya bla 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 bla. Sudah menceritakan hal-hal yang akan datang. Artinya yang diceritakan hari itu ketika ia bercerita akan terbukti di masa depan. Dan itulah Al-Quran yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad, yang tidak bercerita dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Roh Kudus, itulah yang disampaikan si roh kebenaran. Kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, yang tadi mudah-mudahan masih diingat. Adakah perjanjian agung di dalam kitabnya Yahudi atau di kitab manapun yang menceritakan tentang nabinya atau rasulnya orang Kristen, yaitu Paulus? Silakan. Kalau materi yang saya agak berat, sampaikan agak berat biar kita turunkan levelnya. Silakan. Oke, Bang Juma ini terlalu menyudutkan kalau menurut saya ya, terlalu intimidasi, seolah-olah tidak mampu menjawab ya. Bang Juma ya, saya membaca Alkitab ya Bang Juma ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu saya baca sampai Wahyu. Jadi gini Bang Juma, untuk menjawab di mana nubuatan tentang Paulus, Nabi Paulus, kalau berdasarkan ayat yang tadi saya bilang, untuk menjadi seorang nabi itu melalui mimpi, melalui suara yang datang, melalui penglihatan. Dan itu memang terjadi pada saat Paulus akan melakukan perjalanan ke Damsyik di padang gurun. Itu kan terjadi, sudah terjadi. Dan di beberapa bilik pun dia mendapatkan suara firman, itu sudah terjadi. Kalau untuk nama, penubuatan tentang namanya Paulus sendiri memang tidak ada tertulis. Oke. Yang kedua, Bang Juma tadi jawab bahwa Yesus itu hanya jalan dan yang maha besar Bapa. Kan saya sudah bilang bahwa memang Bapa di surga itu sang sumber, sang maha pencipta, pencipta langit dan bumi. Cuman gini Bang Juma, perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu kan tidak terjadi kepada Muhammad mengatakan seperti itu juga. Hanya Yesus yang mengatakan itu Bang Juma. Jadi menurut saya Bang Juma udah salah paham di sini. Bahwa saya setuju yang maha besar, yang maha tinggi itu Bapa. Yesus sebagai perantara tidak akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apakah Muhammad pernah bilang begitu? Kan enggak juga. Muhammad hanya bilang inilah agama yang diridhoi, yaitu Islam, tapi tidak memberikan keselamatan, bahwa selamat itu melalui dia. Itu enggak Bang Juma ya, perkataan itu enggak tertulis gitu loh Bang Juma. Oke. Kemudian lanjut, ditanggapi, silakan. Oke, baik. Mic-nya Bang Arum, nanti mic-nya agak dikondisikan. Apa dulu Gurunda? Oke. Saudaraku, Al-Quran datang di abad ke-7 menyatakan kepada kami umat Islam, jangan Islam yang umat Islam yang ada di Indonesia deh, yang ada di zaman Nabi Muhammad, yang jahil, yang kepadanya tak ada nabi diutus, yang padanya tak ada kitab suci. Disampaikan Al-Quran kepada mereka. Apa narasi Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil.
Sungguh aku Allah benar-benar mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiban. Dan aku Allah pencipta langit dan bumi telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, umatnya Nabi Muhammad yang bakal jadi umatnya pada saat itu hanya bisa usap dada. Oh, lagi-lagi Israel terus, Bani Israel. Mentang-mentang kita ini jahiliyah, hidup di zaman yang tidak ada peradaban, kita nggak pernah dianggap. Pencipta kita hanya memuliakan, hanya mengagungkan kemudian Bani Israel. Lalu Allah mengatakan, wa qalallahu inni ma'akum. Semakin terenyuh hati orang-orang jahiliyah. Malah pencipta kita bersama dengan Bani Israel, sementara kita hanya bersama dengan berhala-berhala yang tak sanggup apa-apa ini. Tapi Allah menghibur dengan diutusnya Nabi Muhammad. Bukan menghibur hanya kepada bangsa jahiliyah, tapi menghibur alam semesta. Ayat selanjutnya mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang tadinya aku bersama dengan kalian, yang tadinya aku utus 12 raja pemimpin di tengah-tengah kalian. Qad ja'akum rasuluna. Kembali kepada yang tadi Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Allah membuat berita raba perjanjian agung akan mengutus seorang rasul penutup. Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah yang tadi, yang 12 suku ini, yang dikasih kemudian kemuliaan. Allah bersama dengan dia sampai kepada tetes-tetes terakhir Yesus. Jalan kebenaran yang percaya akan selamat bla 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 sampai pada titik itu. Meskipun pada akhirnya ajaran Yesus pun kemudian dipalingkan kembali. Lalu Nabi Muhammad diutus sebagai rasul dalam perjanjian Bait Raba, perjanjian agung yang tadi seorang rasul kepada bumi ini datang. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda mengatakan mana Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan. Bang, jalan untuk Bani Israel setelah Nabiku datang itu sudah tertutup. Udah tertutup, gak ada lagi. Malah mereka diajak, diperintahkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Wahai ahli kitab, sungguh rasulku telah datang kepadamu menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sampai-sampai Kristen hanya mendapatkan terjemahan-terjemahan doang, karena kau sembunyikan original teksnya. Dan membiarkan yang lain untuk tidak dijelaskan. Sungguh dia, Nabiku Muhammad, datang kepadamu berupa cahaya dariku. Dan kitab yang dibawa itu adalah kitab yang menjelaskan. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulku Nabi Muhammad, aku pencipta langit dan bumi yang dulu pernah bersama dengan Bani Israel, akan menunjukkan kepada manusia-manusia yang mengikuti ridhanya menuju kepada jalan keselamatan. Mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan dan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan manusia kepadanya jalan yang lurus. Tertutup sudah Bani Israel, udah selesai zamanmu. Sekarang sudah datang Rasulku menunjukkan kepada siapapun yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan, mengeluarkan siapapun dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinku, dan menunjukkan siapapun kepada jalan yang lurus dengan mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertahan, oh nggak mau, kami nggak mau. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu maryam wa umma wa man fil ar jami'a walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Sungguh benar-benar kufur, terkutuk orang-orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah Al-Masih anak Maria. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika itu benar, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya Allah hendak membinasakan anak tersebut yang lahir tanpa ayah dengan ibunya? Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuh dia? Milikkulah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki. Aku menghendaki menciptakan manusia tanpa ayah. Aku menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Aku menciptakan manusia tanpa ibu. Aku bisa. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Apapun bisa aku ciptakan seperti apa yang aku kehendaki. Itulah yang terjadi. Jadi salah ketika ada orang kemudian dihentikan ajaran yang datang kepada kaum Israel, lalu membuat kemudian nabi terakhir yang diutus kepada mereka menjadi Tuhan. Sedangkan yang punya kaum yang padanya diutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah, justru diminta untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad datang menunjukkan jalan kepada keselamatan, mengeluarkan manusia dari kegelapan, menunjukkan manusia kepada jalan yang bercahaya, dan menunjukkan kemudian manusia pada jalan yang lurus. Kembali kepada pertanyaan, saya kasih soalan supaya Anda boleh bertanya kepada saya pun boleh bertanya. Di dalam kitab Mazmur, data nomor Mazmur 58, data nomor 4 dan 5, di situ dikatakan begini. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu telah sesat. Pertanyaan saya, di sini Tuhan mengatakan penyesat itu sejak dalam kandungan ibu sudah tercetak. Ada pengakuan Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Pertanyaan saya sederhana, Paulus dipilih sebagai apa dari sejak kandungan ibunya? Ingat, di dalam Mazmur 58, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku aku dipilih sejak dalam kandungan ibuku. Kalau Anda ingin mengatakan dia dipilih sebagai nabi, sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Sebagaimana Harun mendampingi kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Paulus yang dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai nabi dan rasul tidak mendampingi Yesus, malah menjadi musuh Yesus? Atau benar yang dikatakan Mazmur 58, penyesat sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya? Silakan Anda jawab sekali lagi. Kalau tidak ada nubuatan tentang Paulus, minimal saya tunjukkan satu nubuat. Mazmur 58 nomor 4, ada penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Pertanyaan saya, Paulus dipilih sebagai apa dari sejak dalam rahim? Silakan. Oke, Bang Juma, thank you. Ini langsung ke pertanyaan Bang Juma ya. Bang Juma bawa data Mazmur 58. Mazmur 58 itu Bang Juma harus tahu dulu. Itu kan dari atasnya, dari data nomor satunya. Itu kan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Ini kan untuk penguasa, Bang Juma. Ini untuk penguasa, Bang Juma. Penguasa-penguasa, Bang Juma. Bukan untuk Paulus. Beda itu, Bang Juma. Jangan dibawa ke sana, oke? Jadi gini, Bang Juma ya. Jauh banget kalau bawa Mazmur, Bang Juma, untuk lari ke Paulus, karena itu udah melenceng jauh, Bang Juma ya. Memang perkataan Paulus ada bilang bahwa dia dipilih oleh Elohim dari kandungan, oleh Yesus Kristus dari kandungan. Gini Bang Juma ya, Paulus datang itu memang sudah tidak ini lagi ya, karena memang itu pada saat pertobatan dia ya. Karena itu dia bertobat setelah bertemu Yesus di padang gurun. Kalau sebelumnya ya memang
memang dia pembunuh ya, saya akuin dia pembunuh. Cuman gini Bang Cuma ya, kita masih bahas tentang kenabian. Oke, kita sandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus ya. Saya bilang Bang Arum, mic-nya dikondisiin Bang Arum. Mic-nya makin jauh, terus jangan terlalu dekat ke. Oke, udah aman ini? Aman ya. Oke, jadi gini Bang Cuma, kalau kita melihat perbandingan antara Yesus Kristus dan Muhammad, setahu saya ucapan keselamatan itu hanya di Yesus. Saya membaca juga beberapa data hadis di Al-Quran yang menjanjikan keselamatan itu Allah, yaitu Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya penyampai firman dan menginformasikan bahwa agama yang diturunkan gitu ya. Agama yang diturunkan dia yaitu Islam untuk keselamatan, agama keselamatan yaitu Islam. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak pernah bilang bahwa dia adalah keselamatan, dia akan menyelamatkan manusia, itu nggak pernah. Tapi inilah agama yang benar, yaitu Islam, untuk menuju keselamatan kepada Allah, yaitu beragama Islam dengan mengakui Tuhan itu satu dan Muhammad utusannya. Tidak pernah Muhammad bilang dia akan menyelamatkan, itu nggak pernah Bang. Saya belum temuin Bang kalimat dari Muhammad sendiri. Jadi kalau bawa Mazmur Bang, itu kejauhan Bang. Abang harusnya nggak bawa itu. Kita coba buka di bentar ya. Kita buka di 2 Tesalonika Bang. Sama ada beberapa juga Wahyu di kitab Wahyu, karena disitulah cerita tentang Paulus Bang. Jangan ke Mazmur itu beda Bang. Kan saya udah bilang Paulus itu Rasul, bisa disebut juga Nabi karena ada yang menyebut dia Nabi gitu Bang. Beda nubuatannya Bang Cuma. Silakan. Oke, baik. Ini disaksikan ribuan mata memandang. Anda mengatakan janganlah dari Mazmur. Saya membahas Al-Quranul Karim masa praeksistensi kenabian. Itu yang kuminta. Lalu Paulus pun mengatakan hal yang sama. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pengakuan. Anda mengatakan itu untuk penguasa. Anda membaca sepintas sih soalnya. Begitu saya baca data, Anda langsung buka, Anda lihat apa yang harus saya akali di sini. Paulus itu penguasa. Sampai dia pengikutnya 2 miliar lebih. Dia diutus sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai nabi. Oleh siapa? Oleh yang di belakangnya yang mengaku Yesus Kristus. Dia penguasa. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ada penguasa dunia. Siapa mereka? Yang menjaring manusia dalam nama Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan waspadalah kepada penjaring yang akan menyesatkan. Dengan memakai namaku dia akan menyesatkan banyak orang. Harus terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai anak keturunan Adam. Adanya kelompok mengatasnamakan Yesus Kristus. Coba Anda lihat telah lagi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan para pembohong telah sesat. Ini nubuah. Sebagaimana Yesus berkata Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Harus berani kalau dia nabi. Dan Yesus memang nabi. Saudara, kalau Anda mengangkat Yesus, itu adalah oknum yang segaris dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam konsep iman kami. Tidak perlu Anda membahas Yesus di sini. Karena kami beriman kepada garisan yang sama terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Seindah Anda mengukir tentang Yesus, seindah itu iman kami kepada Isa alaihissalam. Dalam tataran kebenaran berdasar ucapan Yesus, bukan ucapan Nabi Paulus.
Yesus lurus. Apa buktinya? Segala firman, segala ucapan, segala ajaran telah aku sampaikan ke muridku. Mereka telah menerima. Alhasil, setelah menerima, lu siapa? Menurut murid lu, gue adalah utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut aku, lalu menurut Tuhanku, lalu menurut muridku. Udah selesai. Titik. Tidak usah diganggu itu. Yesus Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Titik. Yang jadi masalah ini sekarang Kristen. Paulus, pendiri agama Anda, berkata di dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini yang memilih Paulus dari sejak dalam kandungannya ini yang harus Anda jelaskan. Siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam kandungan ibunya, dan dia dipilih sebagai apa? Dia harus jelas. Harus jelas kemudian. Dia dipilih sebagai apa? Karena dia yang menerangkan dirinya dia sendiri. Di dalam Mazmur ada tertulis, penyesat, penipu, pendusta, itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jauh naik ke atas, Kejadian 49, ketika kemudian Yakub memanggil anaknya bernama Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, ya ayah, kelak laku keturunanmu seperti serigala, pagi hari merampas, sore hari membagikan hasil rampasan. Turun kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga menjelaskan, dari sejak dalam kandungan penyesat dipilih. Turun kepada Paulus, dari sejak dalam rahim aku dipilih. Paulus keturunan siapa? Benyamin. Benyamin nubuatannya apa? Keturunannya serigala. Yesus mengajak muridnya menjauh dan waspada kepada siapa? Serigala. Serigalanya datang pada kapan? Abad berapa? Abad 1. Datang kepada siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus. Siapa yang membawa-bawa Taurat punya orang Yahudi kepada non-Yahudi Roma Yunani? Paulus. Apa kata Yakub terhadap Benyamin? Anakmu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagikan kepada bangsa lain. Terjadi enggak? Terjadi. Kejujuran yang kita minta. Karena pertaruhannya pindah keyakinan katanya tadi. Saya di Japri ini ada debat pindah keyakinan. Wah, bagus itu. Tentang apa? Terserah. Mau tentang nasi goreng, nasi basi, terserah. Yang penting lawan saya berakal. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saya membacakan sebuah data, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan Rasul, mengajarkan, mensucikan manusia. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan olehnya keturunannya kemudian diberkati bumi ini. Saya sudah jelaskan, Anda tidak nyinggung. Sekarang lari turun lagi ke bawah. Kita membahas tentang nubuah, tentang kenabian. Mana nubuatan tentang Paulus? Tak ada. Malah lari ke Tesalonika. Apa ini? Jadi, saudaraku, saya bukan mau menyudutkan, enggak. Tapi ini ranah diskusi. Sejatinya diskusi itu dibangun supaya ada manfaatnya buat kita. Setidak-tidaknya ketika Anda nanti di neraka, na'udzubillah min dzalik, saya doakan Anda semoga tidak ke neraka. Sekiranya Anda ke neraka, setidaknya Anda akan teringat dengan saudaramu Bang Zuma. Dulu ketika di bumi, saya pernah diingatkan oleh saudara Bang Zuma, tapi saya tidak peduli. Saya gengsi dengan itu. Nah, sekarang permasalahannya sangat tipis sekali. Sederhana sekali. Dudukkan perkara pengakuan Yesusnya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihmu? Itu aja dulu. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, berarti sudah ada ungkapan-ungkapan sebelumnya. Mana ungkapan Musa? Mana ungkapan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo? Mana tentang dia? Dek Nara. Lalu kita ingin percaya begitu aja. Bagi orang yang berakal itu adalah sebuah kemustahilan. Silakan saudara kembali ke pertanyaan saya untuk yang keempat kalinya.
Paulus yang memilihnya sejak dalam kandungan ibunya itu sopo dan dipilih sebagai siapa? Dipilih sebagai apa? Silakan. Ya, sebelum ke Arom, teman-teman jangan menghujat Arom ya. Kalau Arom dapat hidayah, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ya, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ustadz Alif, Pak Desugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku dan adindaku. Masya Allah, lanjut. Siap, lanjut. Oke, Bang Juma. Gak ada juga yang minta Bang Juma untuk percaya ya, untuk mempercayai Alkitab itu nggak ada juga. Kita kan diskusi ya Bang Juma ya, saling menjaga kesucian agama masing-masing ya, kesucian dari Alkitab masing-masing. Gini Bang Juma harus tahu beberapa ayat di Alkitab bahwa penyesat itulah orang yang antikristus, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus. Itulah penyesat Bang Juma. Tidak tertulis di situ penyesat itu Paulus, tidak tertulis Bang Juma. Karena itu hanya narasi-narasi aja itu menurut saya Bang Juma. Kalaupun ada di Perjanjian Lama juga tidak tertulis bahwa penyesat itu Paulus. Itu nggak tertulis Bang Juma ya. Kalau Bang Juma tanya sejak dalam kandungan dia dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih sebagai penyampai firman untuk nantinya sampai akhir hayatnya gitu loh. Tetapi memang sebelum mendapatkan pertobatan itu memang ada Paulus melakukan sesuatu di mana melakukan pembunuhan untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Itu memang cuman setelah pertobatan bertemu dengan Yesus Kristus, dia menyampaikan firman Bang Juma. Menyampaikan firman sampai dia mati gitu Bang Juma ya. Jadi memang dia sudah dipilih dari kandungan untuk menyampaikan firman sampai mati Bang Juma. Itu jawaban saya Bang Juma ya. Jadi kalau untuk penyesat itu Bang Juma tertulis di Alkitab bahwa penyesat itu yang antikristus Bang Juma. Tidak tertulis di situ nama Paulus Bang Juma. Oke. Oke. Saudaraku, yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama emang. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuat. Bang Juma tadi bilang ada nama Ahmad juga di nubuat. Gimana? Namanya Ahmad. Bang Juma tadi bilang dinubuatkan namanya Ahmad, berarti nyebut nama juga. Nabi Isa alaihissalam menceritakan tentang sifat dalam Al-Quran surah As-Saff. Oknumnya Nabi Muhammad sama seperti roh kebenaran, karakter. Siapa yang memiliki karakter sebagai roh yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad. Lalu kemudian saudara, ketika kita berbicara tentang antikristus, Anda mengatakan itu tadi. Jadi kita kemana-mana ini terkait tentang tidak disebutkan sebuah nama. Lalu Anda mengatakan dia dipilih. Di mana dia dipilih? Siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Antikristus itu pertama harus dipahami dulu Kristus itu apa. Kristus misalnya air. Orang yang mengatakan air itu adalah pasir, berarti orang itu anti air. Dalam arti kata, dia anti terhadap air, dia benci terhadap air, sehingga air pun dikatakan pasir. Kalau ada yang mengatakan kemudian Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Mungkin Anda agak sedikit bingung. Begini, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Berarti manusia oknumnya yang mengurapinya adalah Tuhannya. Bukan Kristus itu yang Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang yang menyembah Kristus, berarti dia kemudian anti terhadap Kristus.
Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Kristus, berarti definisi Kristus harus dia rubah. Kristus adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu jadinya. Ada Tuhan, diurapi Tuhan. Jadi sedeng kita dibuatnya. Katanya Tuhan satu. Tapi kok ada Tuhan mengurapi Tuhan. Jadi yang betul adalah Lukas 1:31, Yesus lahir sebagai manusia. Hoios dalam bahasa Yunani. Artinya Kristus yang lahir ini adalah manusia. Yohanes 1:51, malaikat turun naik menyampaikan firman kepada anak manusia yang adalah Kristus. Berarti Kristus adalah manusia. Yohanes 3 nomor 13, anak manusia naik ke surga, naik ke langit. Anak manusia naik ke langit. Siapa dia? Kristus. Berarti Kristus adalah anak manusia. Markus 24 nomor 62, anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan. Anak manusia ini Kristus. Kristus berarti Kristus adalah anak manusia yang diurapi, yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi yang antikristus adalah yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus. Kenapa mereka menuhankan Yesus? Karena Kristusnya Yesus dibuang, dikubur dikubur dalam-dalam supaya dia bukan manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Kristusnya dibuang. Tapi dari mana bang? Dari Yesus. Berarti Kristusnya dibuang. Yang disembah adalah yang disembah adalah Yesus. Berarti yang antikristus benar berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos, pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Kena deh. Gini Bang Juma, izin potong ya sebentar. Bang Juma kayaknya udah lari kemana-mana ini Bang Juma. Bang Juma ini nggak ngerti konsep ketuhanan di kekristenan. Mereka itu bukan seperti itu konsepnya Bang Juma. Kita tetap menyembah Bapa, Sang Sumber Bang Juma, di gereja pun melalui Yesus Kristus Bang Juma. Memang benar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu memang datanya Bang Juma. Tapi nggak bisa Bang Juma menceng ke sana, bilang umat Kristen sesat, menuhankan Yesus. Bang Juma nggak tahu konsep ketuhanan di dalam kekristenan gimana kan? Iya kan? Jadi gini Bang Juma, menurut hemat saya ya Bang Juma ya, dari umat-umat Kristen yang menuhankan Yesus bukan berarti dia tidak menuhankan Bapa Bang Juma. Bapa itulah sesembahan kami, Sang Sumber, Sang Pencipta. Dialah yang menjadikan semuanya Bang Juma. Yesus melalui Yesus. Ya, Yesus dilalui sebagai manusia atau sebagai Tuhan juga? Sebagai manusia kan datangnya. Bukan Tuhan. Gini, Bang Juma kan sebentar dulu. Bang Juma kan bilang Kristen itu menyembah Yesus. Yesus itu perantara Bang Juma, yang dimaksudkan kami itu perantara di gereja kita. Tapi Tuhan juga. Tuhan Bapa lah, kita nyembah Bapa. Ini kan bukan Yesus. Kan? Kita ngomong sembah kan Bang Juma. Iya, bukan Yesus. Kita ngomong sembah dulu kan ini. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Yang kalian anggap Tuhan dan yang kalian ibadahi itu Yesus juga kan? Perantara. Maksudnya perantara itu jangan pakai tipuan dong. Maksudnya kami menyembah Bapa melalui menyembah Yesus, betul? Iya dong. Iya dong. Iya. Saya menyembah bom-bom, atau Anda kemudian menyembah Yesus,
Tapi Anda mengatakan saya menyembah Bapa loh, cuma melalui Yesus. Ya memang begitu, sesuai datanya. Datanya tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jika tidak Itu sama dengan Anda kemudian menyembah Yesus dalam nama Bapa atau menyembah Bapa dalam nama Yesus. Iya. Nah, sekarang kalau demikian adanya, Anda sembah Yesusnya, berarti Anda menghilangkan Kristusnya, berarti Anda antikristus. Kristus ini manusia kan? Iya, iya. Nah, terus kenapa Anda menyembah dia? Bang, kita memuji, menyembah Bapa melalui Yesus. Dengan cara menyembah Yesus. Ya memang di gereja seperti itu. Ya itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud. Gini bang, gini. Sekarang, bang, gini, bang. sekarang begini, Gini, sabar, bang. sabar. Gini bang. Nanti dulu, abang ini Silakan. banyak jemaat di bawah ya bang ya. Jadi gini, data aku dan Bapa adalah satu. Itulah konsep kita di Kristen bang. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah konsep kita bang. Oke, jadi abang nggak bisa kalau masuk tanpa pengetahuan yang dalam tentang kekristenan bang. Abang, Saya sudah sampai ke situ, saudara. Kalian menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Itu tidak akan sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Maka jalan juga adalah Monas. Kan gitu. Itu yang ada di Kristen. Bang Cuma ini kalau kayak gitu caranya melintir itu bang namanya bang. Jalan kepada Monas, apakah Monas? Ya bukan. Bukan. Jalan menuju kepada Bapa, apakah Bapa? Iya bukan. Bukan. Jalan kepada Bapa, apakah Tuhan? Gini bang Cuma ya. Bentar dulu. Ya. Kan tadi saya udah bilang di dalam kekristenan jamaat mengetahui data aku dan Bapa adalah satu. Iya. 13, Monas dan jalan adalah satu. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Bentar Bang Aron, jangan marah Bang Aron. Jemaat Bang Aron di bawah banyak loh, jangan marah. Iya makanya abang Cuma ini terlalu melintir ayat kalau kayak gitu. Bentar. Lanjut. Oke, kan saya udah bilang, yang saya pelajari konsep kekristenan adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13, kemudian ada namanya itu amanat agung. Itulah yang kita pegang bang, yang kita tahu, itu yang kita perdalam. Jangan abang bawa kemana-mana itu ayat. Abang terlalu melencengin kemana-mana, itu namanya melintir bang. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Kita Ya di konsepnya coba ceritakan konsepnya gimana? Oke, kita di gereja memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa. Gitu bang. Jadi melalui Yesus Kristus. Gitu bang. Jadi Oke, simpel aja dulu. Anda Yesus Anda duduk di sebelah kanan Bapa. Itu berarti kan sudah menyatu di sana bang. Nggak mungkin di sana jasad manusianya. Oke. Coba Anda uraikan ke saya terkait dengan konsep Anda tadi memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa, antara jalan menuju Monas dengan Monasnya. Coba. Kenapa jadi ke Monas sih bang? Lah kan berbicara mengenai tujuan akhir. Ya tujuan akhirnya kan hidup yang kekal bang. Ya betul. Dengan jalan menjadikan Yesus ini sebagai apa? Iya, kita bawa di gereja bukan untuk menyembahnya bang, tapi melalui dialah, melalui nama dialah kita untuk sampai kepada Bapa bang. Dengan cara menyembah Yesus. Gimana bang ini ya? Karena yang kelihatan kan Yesus di dunia bang. Berarti Yesus diibadahi kan? Nggak gitu konsepnya
konsepnya apa? Loh, Aduh. Anda tahu tidak, saudaraku? Anda tahu tidak, Bandara Sultan Hasanuddin dari kota Makassar adalah jalan menuju Monas, betul? Terus? Kalau saya ke Bandara Hasanuddin memuji-muji atau kemudian teriak-teriak di sana, sujud-sujud di sana, bernyanyi-nyanyi di sana, memuliakan kemudian Bandara Hasanuddin dengan menyebut kemudian Monas, saya dikategorikan oleh penduduk Makassar sebagai orang apa? Abang bawanya jauh ininya. Enggak dong, justru itu sesederhana itu loh. Yesus itu manusia, hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Anda mengambil Yesus sebagai perantara menuju kepada Tuhan dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang salah. Kok konsep salah? Sekarang pertanyaan saya sesederhana itu. Ketika saya ke Bandara Hasanuddin, menganggap kemudian jalan menuju Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Saya menjadikan Bandara Hasanuddin itu sebagai jalan atau sebagai Monas? Jalan karena lewat situ. Ya, jalan. Berarti saya lewati kan? Betul. Nah, bagaimana dengan konsep Yesus di gereja? Kan tadi udah aku jawabnya, Bang. Kenapa jadi? Anda menjadikan Yesus sebagai Monas. Ya karena dia yang sudah duduk di sebelah kanan, Bang. Nah, berarti saya menjadikan Bandara Hasanuddin Monas. Saya masuk kategori apa di situ? Gini, Bang. Orang waras atau orang gila? Nggak ada yang waras. Gile lu, Ndro. Iya gila lah. Ketika saya kamu mau kemana, Dek? Aku mau ke Monas. Cek per cek, dia pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin. Apa dia bikin di sana? Oh, indah kali Monas ini ya. Oh, banyak pesawat segala macam. Karena dia menganggap untuk sampai kepada Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Tetapi cara metodenya keliru, mengikuti pagan. Harusnya ketika dikatakan Bandara Hasanuddin jalan menuju kepada Monas dan sampai ke Monas tanpa melalui Bandara Sultan Hasanuddin, harusnya apa yang menjadi rambu aturan Bandara Sultan Hasanuddin harus saya lewati aturan itu untuk sampai kepada Monas. Terima kasih ya Bandara Hasanuddin. Olehmu saya sampai kepada tujuanku, yaitu Monas. Itu kan abang analogi jalan. Jalan yang Yesus jalan atau tujuan? Yesus jalan atau tujuan? Kutanya sama abang. Sekarang Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan Tuhannya. Itu kan dia udah pindah di sana, Bang. Yang dekat. Lah, sekarang kalian di mana? Sekarang kalian di mana? Dan apa yang dititipkan Yesus kepada kalian? Keselamatan. Dengan cara mengenal Bapa. Mengenal Bapa. Bapa itu Yesus. Bapa itu sang sumber. Bapa itu Yesus. Bukan. Bukan. Bandara Hasanuddin itu Monas. Bukan. Bukan. Tapi Salah Bandara tidak Hasanuddin kalau ada orang menganggap Monas. sampai kepada Monas tapi hanya muter-muter di bandara. Tapi Bandara Hasanuddin nggak pergi ke Monas. Tapi kalau Yesus pergi ke Bapa, itu beda. Nah, kelirunya di situ. Oleh karena jalan Bandara Hasanuddin dilipat-lipat, digulung-gulung sampai ke Monas, sampai jalan Anda anggap Monas juga, ya kan? Iya memang. Kelirunya itu di situ. Ternyata saudara-saudara, kalau Bandara Sultan Hasanuddin digulung sampai ke Monas, ternyata bandara itu juga Monas. Kutanya dulu sama abang. Kutanya dulu sama Parah ini. Kutanya dulu sama abang. Iya. Oke. Ada tukang parkir di Monas itu. Ada. Ketika dia keluar Monas, ditanya kau kerja di mana? Dia bilang di Monas, Bang. Tetap kerja di Monas. Karena memang sudah. Apakah dia Monas? Apakah orang ini Monas? Bukan. Bukan. Apakah Yesus Monas? Bukan. Kok, gimana ceritanya Yesus Monas? Monas itu Bapak. Yesus adalah jalan ke Monas. Hakikatnya sama nggak? Jangan bawa Monas dulu ini. Ya nggak apa-apa supaya kalian
mengerti sesederhana itu. Karena Yesus itu mengidentikan dirinya jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya adalah jangan kau melalui jalan Paulus, jangan kau melalui jalan yang lain, tapi melalui aku. Apa yang aku ajarkan? Tuh, apa yang kau lakukan? Itu yang kau praktekkan. Apa yang saya lisankan, itu yang kau dengarkan. Apa yang saya kerjakan, itu yang kau kerjakan. Itu maksudnya melalui aku. Bukan malah menuhankan aku supaya kau sampai kepada Bapa. Sembahlah aku supaya kau sampai kepada Bapa. Bukan begitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, terus kenapa Kristen di gereja menyembah Yesus? Abang yang nggak ngerti, abang tanya pada jamaat juga pasti akan menjawab, bang. Abang itu terlalu kecil itu pertanyaan begitu. Kan udah dijawab. Untuk sampai kepada Bapa, abang juga tahu harus melalui Yesus. Ya, melalui Yesus itu yang bermasalah. Kok bermasalah pula? Iya, karena melalui Yesus itu maksud Anda menyembah Yesus. Iya kan? Memuji dan mengagungkan nah, itu. namanya. Itu kan lucu. Ketika Anda beribadah menyembah kepada objek, berarti dia objek ini yang paling tertinggi. Karena Anda kemudian menjadikannya sebagai sembahan. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus dan juga menyembah Bapa, berarti Anda sudah syirik, menduakan Tuhan. Sedangkan melalui aku untuk sampai kepada Bapa, maksudnya melalui ajaranku, bukan beribadah menyembahku. Itu syirik namanya. Ketika Anda mengakui pencipta langit dan bumi itu Bapa, lalu kemudian ada ciptaannya bernama Yesus, untuk sampai di sana Anda kemudian menganggap dia itu adalah Bapa itu sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Maka dengan menyembah Yesus kita akan sampai kepada Bapa. Itu keliru. Yesus juru selamat. Lah, keliru lah bang. Keliru sangat itu bang. Aduh, karena Anda menyembah jalan. Di mana jalan ini justru mengarahkan Anda untuk menyembah kepada sana Bapak. Bukan ke saya. Saya ini hanya juru tunjuk. Kepada siapa kamu harus tunduk, kepada siapa kamu harus menyembah. Akulah orangnya yang menunjukkan itu. Maka Yesus katakan juru selamat, bukan sang pemberi selamat. Dia cuma juru, sama seperti juru parkir. Bukan parkir, tapi juru parkir. Juru masak, bukan berarti dia masakan, tapi dia juru masak. Juru kemudi, bukan berarti dia kemudi, tapi dia mengarahkan kemudi. Sekarang gini bang, di Islam pun harus mengikuti Nabi Muhammad kan? Yes. Iya, sama kita bang. Tapi kami tidak menyembahnya seperti kalian. Tapi kan ikutin perintah semuanya. Ya, mengikuti perintahnya. Adakah kemudian perintahnya menuhankan dirinya, menyembah dirinya untuk sampai kepada Allah? Ya memang di kekristenan juga nggak ada. Lah, kalian mendudukkan Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, betul? Bukan kita yang menduduk. Itu yang sederajat dengan Yesus di surga. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini yang kalian sembunyikan, ternyata Yesus dan Bapa sederajat. Ini nggak begitu bang. Lah, tadi dengar nggak teman-teman? Dia tadi mengatakan bahwa Yesus dan Bapa sederajat, betul nggak? Gini bang, gini bang ya. Betul nggak? Saya ulang dulu. Betul tidak Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapa sederajat? Gini bang, ketika dia di surga, itu kan duduk di sebelah kanan Bapa. Memang dia penghuni surganya bang. Dia menyiapkan rumah di surga untuk kita yang percaya kepada Yesus. Untuk kita, untuk kaumnya Bani Israel, jangan kita. Yesus setiap berkata itu bukan untuk kita, nggak ada untuk kita. Gitu bang, ajaran untuk Tuhan kaumnya. Nggak, ajaran Tuhan itu untuk semua umat manusia bang. Tidak ada itu. Ketika Anda mengatakan untuk semua umat, Yesus berbicara setiap saat itu untuk kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbicara untuk non Israel, nggak pernah. Yesus menawarkan jalan itu hanya untuk kaumnya saja.
bukan kepada bangsa lain. Tapi tadi Anda sudah membuka rahasia Anda kok. Enggak, bukan ya. Anda sudah membuka tadi, Anda mengatakan sederajat. Enggak ada saya gitu. Gini. Bukan. Abang cuma pelintir omongan. Jadi sudah benar konsep yang kalian sembunyikan itu, jalan menuju Monas adalah Monas, Bandara Sultan Hasanuddin adalah Monas. Udah selesai. Sederajat kan? Gini maksudnya itu Bang. Gini ya. Segala sesuatu yang diinginkan Bapa kan memang melalui Yesus Kristusnya, yang Sang Firman itu sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya Bang. Masalahnya di mana? Anda menyetarakan, mensederajatkan Yesus yang manusia ciptaan dengan pencipta langit dan bumi. Gak ada saya bilang gitu Bang. Alamak. Udahlah, anggap saja Selamat tidak. sore. Ada apa dengan sore Bang? Iya, karena mulut kau itu menghina terus Kristen. Hah? Apa? Ini parah nih. Bukan parah. Dari tadi saya dengar terus si Juma ini mungkin anak babi, dia ini anak binatang. Bapak. Iya bapakmu gua kan. Menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk nggak ada itu. urusan bapakmu di situ. Uruslah agamamu. Enggak, Ya. saya tanya. Menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu. Nggak ada urusanmu situ babi. Nggak ada urusanmu. Biar ku jawab, Pak. Urusan Kristen itu dia Ini gimana bro, udah diturunin dan diturunin. Jangan diturunin, moderator jangan diturunin, biarin. Gini. Jangan turunin. Itu anak babi itu, binatang itu. Sebentar Leman. Hanya menghujat saja terus dia. Jangan kau buat malu di sini. Sebentar Leman. Bukan manusia itu, anak binatang itu. Menghujat Kau yang terus binatang. dia. Kalau kayak gini kau yang binatang jadinya. Diam dulu. Jangan turunkan dulu, biar bicara Iya, kami. Diam dulu. Bang Leman, Sampai ini di yang mana nonton dia? banyak jemaat gereja loh. Yang Diam nonton dulu, banyak jemaat Leman. gereja loh. Banyak Jadi jemaat jangan uruslah agamamu Islam itu. Kami urus agama Kristen. Dulu, Leman. Jangan terus Woi, menghina terus kau. Iya, udah diam. Baik binatang. Diam dulu. Nggak ada Anjing menghina. kau. Nggak ada menghina di sini. Astaga. Kalau jumpa saja kita kuhu. Oke ya, Leman. Di sini nggak ada menghujat. Bang Juma yang disampaikan semua data yang ada di Alkitab, saya percaya itu karena ada. Saya sudah baca juga beberapa. Literasi tentang Bang Juma juga saya sudah baca beberapa. Cuman ada beberapa ayat yang memang Bang Juma tafsirkan sendiri. Itu sih Bang Juma. Harusnya nggak perlu ditafsirkan sendiri lah. Contohnya Bang, yang saya tafsir sendiri yang mana? Sekarang gini, Bang Juma bilang Yesus itu mati terkutuk. Iya. Pesan banget Bang Juma bilang. Paulus yang mengatakan itu kok. Sebentar. Maksud dari ayat itu kan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat, Bang, dengan cara menjadi kutuk. Untuk kutuk hukum Taurat itu loh, Bang. Itu loh, bukan orangnya, Bang. Lah, salah sendiri kenapa mengutip kepada dalil Bible, dalil kitabnya Yahudi, Paulus ini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung. Siapa yang mati digantung di situ, Bang? Yesus. Lah, jadi yang terkutuk siapa? Bukan orangnya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang dituduh mentafsir, padahal dia yang mentafsir. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Pertanyaan saya, yang digantung di situ siapa orangnya? Yesus. Yang dikutuk di situ siapa? Kan ada kalimat awalnya, kutuk hukum Taurat, Bang. Nah sekarang orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, terkutuk nggak Kristen? Ya makanya ada 10 hukum Taurat yang kita ikuti. Saya ulang lagi, terkutuk nggak orang Kristen kalau tidak melakukan hukum Taurat? Ya terkutuk lah. Di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen?
Ya nggak ada, memang. Ya memang nggak ada. Berarti kalian hanya sebab kasih karunia. Jika memang ada kebenaran di hukum Taurat, Kristus tidak berlaku buat kita. Nah, terus kenapa harus Yesus mati untuk Kristen, untuk nebus kutuk Torah? Sedangkan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Karena di waktu itu orang-orang Yahudi tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan orang Kristen gitu loh? Hubungannya Taurat dengan Kristen ini apa? Bagi yang percaya terbebas dari hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat. Sekarang memang pernah orang Kristen itu terikat oleh hukum Torah? Ya makanya kita sudah terbebas, Bang. Sejak kapan terikatnya orang Kristen ke Torah? Ya kalau dia tidak mati di tiang salib ya kita masih terikat, Bang. Di mana hukum Torah untuk Kristen, orang di luar Yahudi itu di mana? Dalilnya bahwa Torah itu untuk non-Yahudi itu di mana? Ya itu pasti ada, Bang, kalau dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, kalian itu hanya terlanjur Kristen, kalian itu nggak paham Bible, kalian hanya belajar luarnya saja. Ini tak kasih data nih. Sabar dulu. Ulangan 5, dengar. Ulangan 5, Bung, dengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Siapa yang dipanggil? Orang mana? Israel. Dipanggil nggak orang di luar non-Israel? Panggil nggak? Nggak ada waktu itu di luar orang Israel, Bang, di sana, Bang. Saya ulang pertanyaan saya nih. Kalian yang hebat dalam memelintir kemudian dan mentafsirkan kitabnya orang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kau mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu kepada nenek moyang Israel saja bukan, apalagi kalian kaum Kristen. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman kepada kamu. Kamu Bani Israel." Kemudian di dalam Ulangan 33, kita baca Ulangan 33, jelas di sana diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan berkat kepada Musa, kepada orang Israel sebelum Musa meninggal. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada Zer, tampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap suatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub Torah itu. Mana Kristen, mana? Di mana Kristen bisa masuk di Torah? Ada? Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Abang bawa perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa. Ya jelas, di situ memang Musa untuk Bani Yahudi, Bang. Jelas. Hukum Torah untuk siapa? Untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah? Iya memang tertulis begitu, Bang. Karena kalau kata dia siapa? Sebentar, kalau dia tidak mati, ada kemungkinan hukum Taurat itu berlanjut, Bang, untuk semua manusia. Ini bicara kebenaran kok. Gimana ceritanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaat Yakub. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kau mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita yang hidup saat ini, yang ada pada hari ini, yang hidup bersama aku dengannya hari ini. Itu kata Musa. Lah, Kristen belum ada di situ. Oke, ini ya, Bang, ya. Jadi kalau menurut Bang Juma,
kalau Yesus tidak mati di tiang salib untuk menghilangkan kutuk Taurat, akankah kutuk Taurat itu berhenti sampai situ, Bang? Hari ini orang yang tidak melakukan perintah Tuhan pasti neraka, dikutuk. Kenapa pula? Hah? Itu abang tahu. Iya, terus kenapa? Kenapa harus dihilangkan hukum Tuhan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup waktu itu, Bang, untuk menjalani semua tradisi Yahudi itu, Bang. Kadang tidak ada yang sanggup. Padahal perintah Tuhannya itu diturunkan kemudian agar manusia ketika melanggar itu bertaubat. Perintah Tuhannya solusi dosa adalah bertaubat. Betul. Kita kan mengimani, pribadi saya mengimani untuk itu memang menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, dengar dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, itu mengikat siapa? Bani Israel. Kalian orang Kristen kalau mau makan babi haram nggak? Ya enggak, kalau berdasarkan ya enggak. Terus kenapa harus mati Yesus untuk nebus Torah untuk kalian? Sementara haramnya babi itu bukan untuk kalian. Kalau misalkan kalau Yesus tidak mati dan berangkat ke langit, nggak mungkin bisa ditemuin si Paulus, karena Paulus memang tidak ada pada saat Yesus melakukan pengajaran. Pertanyaan saya, apakah kemudian kematian Yesus? Arom, jangan berdebat sama orang gila, Arom. Diam dulu kau. Itu, saya minta tolong, jangan bikin malu apa Kristen. Dia itu orang gila itu, nggak tahu pun dia tipu-tipu saja firman Tuhan. Jadi Tuhan nanti Leman, yang hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen, Leman? Hah? Hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen itu? Oh, nggak bisa, karena Kristen itu nggak bisa. Kristen punya amanat agung untuk memurtadkan kami menjadi Kristen. Jadi kalau saya tanya sama kau, Juma, nggak bisa bang. Kristen itu agama Syiar memiliki kemudian, kau yang dengar. Agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan kami. Tapi kami bukan orang bodoh yang begitu saja percaya, paham? Makanya saya bertanya, makanya dikaji. Karena agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Nah, kami nggak mau. Kami nggak mau. Makanya kami menantang setiap ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami itu tidak benar. Namanya bohong juga pasti tidak benar. Pasti akan kami suarakan. Contoh misalnya seperti yang ini kita bahas. Hukum Torah itu harus dibatalkan dengan matinya Yesus. Emang hukum Torah itu untuk kita? Hah? Memang hukum Torah itu untuk kita? Kenapa harus Yesus mati untuk kita? Hukum Torah itu ya untuk Bani Israel, kaumnya Israel. Ketika Yesus mati untuk menghapus Torah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Karena Torah itu milik kepunyaan mereka. Kenapa pula kita harus nyamar-nyamar jadi domba? Pantaslah Yesus berkata kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang pada menyamar domba. Apakah kita yang dimaksud? Karena kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku ke sana. Gak ada bang, kita ngaku-ngaku Bani Israel gimana? Terus kenapa kita harus meyakini Yesus mati untuk supaya kita bisa melaksanakan kemudian apa yang tadi dilarang Tuhan sekarang tidak dilarang lagi? Sebentar dulu. Apakah Yahudi sekarang makan babi? Enggak. Ya terus apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Kan enggak. Ya berarti mereka nggak percaya agama Kristen. Berarti kita nggak Yahudi-Yahudian kan? Tapi faktanya kalian melegalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan matinya Yesus di atas salib untuk menghapus Torah. Nyambung nggak itu? Di mana Yahudinya? Lah, justru di situ Anda melegalkan Taurat, Anda langgar semuanya karena Anda merasa tadinya itu adalah aturan untuk Anda, padahal tak ada hubungannya. Abang bilang kita sekarang saya tanya, sederhananya begini bang, Anda makan babi, haram bagi Anda berdasarkan hukum Musa atau tidak? Betul, berdasarkan hukum Musa.
Hah? Hukum Musa itu haram babi untuk Anda? Iya, imamat. Anda memang kaumnya Musa? Yang diterima Musa. Inilah kesalahan kalian. Itu kan perintah Undang-undang untuk orang Malaysia, Bang. Anda anggap undang-undang itu untuk Anda yang adalah orang Indonesia. Kan lucu. Bang Juma, Tuhan sendiri bilang segala firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nggak ada hubungannya itu. Kalau sudah Nggak ada hubungannya. dikeluarkan perintah itu, Maksudmu kayak mana? Mau kayak mana, Arom? apalagi nih? Kenapa? Kayak mana maksudmu? Udah lakukan Ini untuk Bang dirimu Robin sendiri. masih Kristen Bang Arom. Kristen juga dia. Ya, lakukan untuk dirimu sendiri, Arom. Jangan kau sesatkan orang lain. Siapa yang sesatkan? Ya udah, usah sampaikanlah ajaranmu. Kenapa? Masa Ayo sampaikan. kita diskusi aja, Bung. Jangan marah-marah kayak kesurupan gitu, Bung. Ya. Itu ajaranmu, ajaran penyesatan semua yang kau ajarkan itu. Dosa. Mana penyesatan mana, Bung? Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang benar. Betul, Kau Bapak. mempertahankan sudah ada langit dan bumi. Betul, Bapak. Bukan masalah betul Bapak. Yang penting Tuhan itu tidak terlihat, Ini tidak bisa diukur. Iya. Itu Tuhan yang benar. Apa ini? Betul. Kristen Kau sama bilang saya. Kristen jadinya. Betul. Ayo Saya kita jadi. diskusi. Kau ini siapa? Diskusi kamu hanya pengajaran-pengajaran konyol. Untuk apa diskusi pengajaran konyol? Kok pengajaran konyol, data nggak punya, kau ngomong konyol. Penyesatan itu begitu. Kenapa Kau kau percaya ini? masih Yesus Tuhan. Kalau kau bilang aku Yesus penyesat, bukan Tuhan. mana datanya? Ya datanya, kalau ada data itu berarti ya itu namanya, kalau ada data namanya penyesatan. Botol. Data nggak punya, ngomong sembarangan. Mana data? Kok ngomong sembarangan? Bebas kok, yang Maha Kuasa juga bebas bisa berbicara. Kau yang anu. Mana kamu data? Tuhan. Mana data? Emang kamu Tuhan, Arom? Ini ditonton 3.000 orang. Kau teriak-teriak memojokkan orang, tapi tanpa Mau ditonton data. 10.000 orang, mau 10.000 orang? Emang 10.000 orang yang bikin saya hidup? Iya makanya. Konyol apa? Kau hidup di Kau hutan konyol aja yang, kau. yang penting yang menciptakan aku. Lidah kau Kau bilang kesleo aku itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, bahas secara ilmiah. Pakas Leo, itu perkataan manusiamu itu. Kau Ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuankan manusia, kamu ngajari perasaan apa yang benar. Kapan saya ngomong? Hah? Kapan? Mau kayak mana? Mau kayak mana? Kapan saya Udah, ngomong? kalau mau kamu mempertuankan manusia, udah. Kapan saya ngomong Lakukan begitu? itu dirimu. Gak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Itu apa? Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Tanya-tanya Santang. gini, gak usah tanya manusia. Aku gak percaya sama manusia. Binatang kau. Gak santang. Mau santang juga. Open cam, ayo kita Tonton juga diskusi. saya gak peduli itu. Udah, jangan marah-marah. Bentar, Pak, Ayo. bentar ya, mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Arom sampai nyebut binatang-binatang, nggak boleh itu. Dia nyerocos begitu. Udah bukan manusia lagi. Itu Kita masih pakai Kristen Bang Arom, masih Kristen itu. Nggak peduli saya. Saya kan pakai bahasa manusianya. Pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Nah, saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kita Musa itu untuk Yahudi. Benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya mungkin aja. Kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Gitunya yang saya bilang. Oke, saya ibadah sejenak, Saudara Arom. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Sejenak aja saya ibadah dulu ya. Makasih Bang Arom ya. Oke, Lanjut. Gurunda. Thank you. Siap. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Gurunda. Ya, sambil nunggu ini, guru saya dulu lah. Ini ada Pak Desugi dulu. Nggak sopan saya. Pak De, cek. Ya, mohon maaf buat saudara-saudara lain semua. Mohon maaf. Oh, Arom ini harus dikasih seperti itu. Tidak manis-manis bagikan. diskusi Pak, diskusi. Dari tadi kalimat kami, Pak Robin, kita diskusi dari tadi kalimat-kalimat itu diatur, ditata, bahasa kami ditata. Jadi tidak ada serangan-serangan yang
berlebihan, tidak ada yang serang pribadi, kata-kata binatang. Jadi tolong diskusi yang baik ini, yang mengedukasi, jangan dicemari, Pak. Arom ini, makanya suara aku memang seperti ini, keras. Ya, tapi pakai data. Keras nggak apa-apa, pakai data. Gak usah pakai data, saya nggak percaya kepada data-data. Itu namanya longor. Kau ateis. Longor di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7 aja nggak kau percayain. Nah, ngomong longor kau sama aku lagi. Kau ateis. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu penyesat. Betul. Kalau belum data kau. Betul. Kenapa kau nggak percaya itu? Percaya. Gak usah betul-betul, gak perlu betul lah mas aku. Gak perlu betul. Percaya. Salah aja bilang. Mana kamu begitu? Percaya. Kamu banyak kali ngomong kamu, Arom. Percaya. Kamu masih sok tahu, lebih tahu kau daripada Tuhan. Gak usah terus-terus lah, itu perkataan dunia itu. Kenapa? Kau yang kenapa? Kamu dari tadi bikin penyesatan aja kamu dari tadi. Kamu Kristen kan? Jangan seperti itulah, saudaraku. Kau kalau habis pup, cebok dulu. Jangan kalau habis pup, kau jangan ngomong kotor di sini. Di sini harus bertata, berbicara. Gak usah aku itu perkataan dunia itu. Aku kau cari pembenaran aja kau. Ini gimana ini? Kenapa sih dulu berantem dulu? Tuh, bininya marah itu. Tuh. Bininya marah. Iya. Ya ada marah biniku. Dia pup belum cebok. Kan aku bilang. Kamu banyak kali ngomong kamu, Arom. 2 Yohanes 1. Banyak orang-orang pintar sini nggak seperti kamu. 2 Yohanes 1. Nggak usah di Yohanes 1. Itu semua tulisan manusia itu. Tulisan manusia. Kamu aja bisa mengetahui setelah kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir, saya sudah mengetahui. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan dunia itu. Perkataan manusia itu. Bentar dulu. Oke. Di mute dulu. Ini nggak usah entar dulu. Sama kau nggak perlu entar dulu. Kau mau masuk. Jadi kau bawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya bilang saya percaya bahwa Yesus itu sebagai manusia datang. Kalau dia nggak manusia gimana mau dibunuh? Pastilah manusia yang dibunuh. Ayo lawan Pak Robin, buka mute-nya. Dah. Iya. Kau yang berkata apa? Perkataan duniamu aja, itu manusiamu aja. Tuh kan. Ya iya kan, memang iya. Kamu kan bisa mengetahui setelah kamu ada. Sebelum kamu ada. Sebelum kamu ada saya udah mengetahui. Tuh. Coba ingin mana? Secara logika dulu. Yang dukung Pak Robin tekan 1 teman-teman ya. Yang dukung Pak Robin tekan 1, ya, yang dukung Arom tekan 2 ya. Silakan. Gak mau saya kalau dia nyerocos mulu gini. Gantian aja 1 menit. Kok gak mau? Ya udah kalau gak mau. Emang ada yang masak kamu? Aku gak pernah masak kamu kok. Kenapa jadi kok ngegas begitu sih? Banyak kali berselit lidahnya. Yang polos-polos adalah jujur aja saudaraku. Oke, di data sini ya, saya bawa data. Memang Yesus utusan. Udah itu yang benar. Sebentar. Baru saya senang. Di data Yohanes. Sebagai Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen. Bentar. Enggak usah Yohanes bawa-bawa gitu. Itu semua. Gimana Kang ini? Kalau Injil yang asli bukan itu. Injil yang asli bukan yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli yang dilakukan oleh Yesus. Itu Injil asli. Pak Robin,